material handlingnya, material handling cost, kemudian tenaga apa biaya tenaga kerja gitu ya. Kemudian biaya apabila ada kehilangan ataupun kerusakan barang itu termasuk dalam biaya penyimpanan ataupun carrying cost gitu. Nah, jadi untuk EOQ itu ada dua tadi kan saya jelaskan biaya utamanya ada carrying cost sama ordering cost. Nah, jadi untuk rumus menghitung ordering cost adalah ini ya. CO atau ordering cost dikali dengan demand, kemudian dibagi dengan order quantity. Kemudian untuk annual carrying cost ataupun biaya penyimpanan itu CC ataupun biaya penyimpanan dikali dengan Q order quantity kemudian dibagi dua. Nah, EOQ itu dikatakan optimum jika eh, di dalam total cost-nya, annual cost dan ordering cost itu sama dalam nilai sama dengan gitu ya, nilainya itu sama dengan. Nah, untuk mencari total cost, nah ini tuh salah ya, ini tuh harusnya dijumlah. Nah, mencari total cost biaya secara keseluruhan dari EOQ gitu ya, eh, dia itu annual ordering cost ditambah dengan annual carrying cost gitu, ya, paham? Oke, terus, nah ini adalah rumus turunan ya untuk mencari EOQ, Economic Order Quantity, yang dimana turunannya ini nanti sebenarnya itu dari perhitungan, ini kan tadi saya jelasin, carrying cost, ini rumus, ini sih, ini rumus CO ya, kemudian ini rumus CC. Nah, itu harus bernilai sama dengan gitu kan. Itu dinamakan titik order titik order economic order quantity itu dalam posisi optimum. Nah, posisi rumus untuk mencari EOQ itu atau quantity optimum itu adalah ini, turunan dari rumus ini sebenarnya. Nah, ini rumus untuk mencari EOQ. Gitu ya. Nah, terus untuk mencari EOQ itu apa? Quantity optimum itu akar 2 dikali ordering cost dikali demand dibagi dengan carrying cost atau biaya penyimpanan gitu ya. Nah, CO itu adalah biaya ordering cost. Yang dimaksud dengan biaya ordering cost itu adalah biaya-biaya yang eh, mungkin eh, ada ketika kita melakukan pemesanan barang. Contoh biaya apa? Contohnya biaya apa? Biaya transportasi gitu ya. Kemudian biaya administrasi sekali pemesanan gitu kan. Nah, itu termasuk dalam ordering cost gitu ya. Nah, lebih jelasnya nanti ada di video ya. Nah, ini juga tentang grafik ini juga ada di video. Nah, ini contoh saya mau bahas ke contoh soalnya. Jadi ini diketahui nih ya, carrying cost-nya itu ataupun biaya penyimpanannya itu ada 0,75 dolar per unit ataupun per galon. Kemudian untuk biaya pengirimannya itu atau biaya ordering cost-nya itu adalah 150 dolar dalam sekali pengiriman gitu ya. Kemudian demand-nya ada 10.000 galon. Nah, pertama kita cari dulu key optimumnya. Nah, key optimumnya itu didapat rumus yang digunakan tadi kan, tinggal dimasukin si ordernya berapa, 150, kemudian demand-nya ada 10.000, kemudian dibagi dengan 0,75. Dapatlah key optimum 2.000 galon. Jadi, optimum untuk si perusahaan untuk memesan galon itu sebanyak 2.000 galon gitu. Itu inti interpretasi arti key optimum itu. Jadi optimum pemesanannya itu berapa banyak gitu ya. Idealnya si perusahaan itu untuk memesan galon dalam sekali pemesanan itu berapa banyak. Nah, idealnya itu adalah 2.000 galon gitu ya. Kemudian kita cari kita cari lagi order per years-nya. Nah, dalam 1 tahun itu dia idealnya berapa kali pemesanannya gitu ya. Nah, itu order per years. Jadi itu kita ketahui nih demand-nya 10.000. Kemudian 10.000 dibagi dengan 2.000. Jadi dalam 1 tahun itu 5 kali orderannya gitu ya. Dengan jumlah 2.000 galon gitu. Paham ya? Paham Putia?
Paham, Bu. Paham. Oke. Terus tadi kan kita mau cari TC ya, TC minimum ataupun biaya minimumnya gitu kan secara keseluruhan. Nah, rumusnya itu kan tadi ada ya di atas nih rumusnya untuk mencari TC total cost atau total biaya secara keseluruhan gitu ya. Kemudian itu rumusnya ini tinggal dimasukin aja CO ordering cost-nya 150, kemudian demand-nya 10.000 dibagi dengan 2.000. 2.000 ini kuantitinya ya. Nih, kuantiti yang kita dapatkan di key optimum gitu kan. Kemudian dikali ini nanti ditambah carrying cost 0,75 dikali 2.000 galon kinya kan. Nah, kemudian ini kan dapat nih TC min-nya 750 dan $750. Nah, ini berarti kan nilainya sama ya. Berarti benar nih EOQ-nya 2.000. Karena kan tadi sudah dijelaskan, TC itu harus carrying cost sama ordering cost itu harus bernilai sama gitu ya. Atau ordering cost ataupun ordering cost sama dengan carrying cost gitu ya. Nah, kemudian ini ada order cycle time. Nah, order cycle time itu adalah ini berapa batasan per harinya untuk dia melakukan orderan gitu ya. Orderan selama 5 kali ini dalam 1 tahun gitu. Nah, 311 ini adalah jumlah hari kerja dikurangi dengan hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, ini adalah standar untuk jumlah hari kerja dalam 1 tahun gitu kan. Dibagi dengan dalam 1 tahun itu 5 orderan atau 5 kali order selama setahun gitu kan. Sehingga didapatkanlah order cycle time-nya 6,2,2 per hari. Jadi setiap let's say 62 hari gitu ya. 62 hari nanti dia akan melakukan orderan kembali gitu. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Rehana paham ya? Oke, terus ini adalah safety stock ya. Nah, safety stock ini adalah berapa kuantiti yang aman, batas minimum kuantiti yang bisa disimpan di dalam gudang ketika terjadi permintaan yang fluktuatif, gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah Z value, kemudian ada average rata-rata supply lead time-nya, kemudian ditambah dengan rata-rata demand-nya, kemudian ada standar defisiasi dari demand-nya. Kemudian ini ada standar defisiasi dari demand, ini standar deviasi demand, kemudian standar deviasi dari lead time gitu ya. Nah, Z value itu apa? Nah, ini adalah tabel distribusi normal ya. Mungkin nanti teman-teman juga bakal belajar ini di semester 4 kalau nggak salah ROB. Nah, di manajemen operasional juga ada nanti di semester 3. Nah, ini adalah tabel distribusi normal ya, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman mau batas resiko untuk ketika terjadi stok barang itu 5% gitu. Berarti 95% dong safety stock yang harus ada di gudang gitu ya. Misalnya resiko untuk tidak ada barang gitu. Nah, itu kan 5% misalnya. Nah, berarti teman-teman mau safety stock-nya itu totalnya ada 95%. Nah, jadi Z value dari 95% apa? Nah, ini 1,65 gitu. Jadi nanti Z value ini dimasukin lah, misalnya 95% ya, masukin di sini 1,65. Terus dimasukin rumusnya yang lain. Gitu ya. Paham cara ngelihatnya? Misalnya nih standar deviasinya mau 100% gitu kan supaya tidak ada resiko tidak ada barang gitu kan. Nah, masukin nih berarti kan 99,9%. Berarti Z value-nya berapa? Z value-nya 4 gitu ya. Paham?
Oke. Nah, buat lebih lengkapnya dan jelasnya nanti boleh teman-teman lihat di video ya yang dijelaskan Pak Fandi ya. Ini saya cuma ngejelasin untuk cara menghitungnya gitu ya. Terus, oke, ada pertanyaan nggak? Salsabila, paham? Paham? Maulida, paham? Paham, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ngerjain soal dulu. Nanti saya buat learningnya di learning minggu depan mungkin kita bahas aja ya, gitu ya. Nah, ini silakan dikerjakan. Ini untuk pertama untuk menghitung EOKI ya. Kemudian, sorry, ini untuk menghitung rumus dengan menggunakan EOKI. Kemudian ini untuk safety stock tadi ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti dia Z value-nya 98%, resiko cuma 2%. Nah, Z value-nya berapa tuh 98%? Coba lihat di double distribusi normal. Normalnya ya, berarti 2,05 gitu ya. Oke. Zikri paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, kalau gitu silahkan dikerjakan dulu tugas latihannya. Nah, deadline-nya mau kapan nih? Hmm? Deadline-nya mau kapan? Kita bernegosiasi dulu. Nah, Dika, mau kapan Dika deadline-nya? Seminggu, Bu. Seminggu? Hmm? Seminggu ya? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Minggu depan ya kita bahas ya. Nah, kemarin ada nih yang WA saya, siapa ya? Ayu ya? Mau nanya PBL. Gimana PBL-nya? Laporan CDIO-nya? Ada yang mau ditanyakan? Mana Ayu? Ayu mau nanya apa kemarin? Ayu Wandira? Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai CDIO-nya? Atau belum ngerjain? Udah ngerjain nggak? Udah kunjungan belum? Atau minta data lagi? Udah minta data lagi nggak? Bu, izin menambahkan, Bu, untuk kelas A. Iya, Jadi gimana kan kelas? kemarin udah minta izin kunjungan kan, Bu, sama Mm-mm. manajernya. Cuman kata beliau lagi full agenda, Bu, di Hmm, PT-nya. Jadi belum tahu bisa kapan kunjungannya. Saya juga udah coba nego kan, Bu. Minta kira-kira ada solusi lain nggak. Tapi sampai sekarang belum dikabarin lagi, Bu. oh, kalau minta data aja mungkin wawancara gitu, Zoom gitu sama bapaknya atau gimana? Ketemu Baru udah katanya mau disampaikan ke tim logistik dulu, Bu. Tapi oh, belum ada informasi sampai sekarang juga. atau ketemu di mana gitu kan? Mungkin ada yang kalian kenal gitu atau teman kalian di situ bisa ketemu di mana gitu kan? Buat nanya-nanya gitu. Nah, perwakilan aja dari tiap kelompok gitu. Iya, Bu, nanti coba saya sampaikan lagi, Bu. Mm. Deadline-nya kapan ya kemarin saya bilang? Info dari Pak Fandi. 22 Juni, Bu. 22 Juni ya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya belum dapat info juga, minggu depan infokan ke Pak Fandi ya, masalah kalian ya. Kelas A ya. Iya, Bu. Oke, yang kelas B gimana? Dari kelas B sama juga, Bu. Kami belum dapat eh, info lanjut dari ininya, Bu, dari PP-nya. Oke. Udah di chat tapi belum ada ini tanggapan ya. Ya Iya, udah. betul, Bu. Ada temen nggak di situ atau orang tuanya kerja di situ? Kenalan? Relasi? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Berarti emang kemarin kalian ngajuin surat aja ke sana ya? Untuk Awal, relasi mungkin ada dari Faik, Bu. oh dari Faik. Iya. Oke.
Baik itu siapa? Mahasiswa kelas 2B? Iya, Oh, Baik Rehan. gitu. Nah, kalau nggak bisa sih itu sih ya. Paling minta data aja, ya. Tapi coba dikomunikasiin dulu minggu depan kalau misalnya memang belum ada info, nanti sampaikan ke Pak Fandi juga ya kendala kalian ya. Hmm. Ayu gimana Ayu kemarin? Mananya Ayu nih? Ayu Wandira. Nggak ada dia di sini. Audionya tidak bisa, Bu. Oh gitu, oke oke. Ya udah nggak apa-apa, chat aja. Ya udah dikerjain dulu ya, yang tugas yang ini ya. Ya, oke. Hmm, segitu dulu lah minggu ini. Minggu depan kita bahas lagi ya. Oke, ntar saya screenshot dulu.